Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Aleda Syaura Andayani, biasa dipanggil Putri. Saya dari Global Institute, Prodi Teknik Informatika, konsentrat Computerized Design Multimedia angkatan 2024. Pada video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang penerapan kecakapan antarpersonal dalam bidang atau dalam lingkup akademik dan bisnis. Kecakapan antarpersonal ini sangat penting, terutama dalam bidang teknologi maupun desain multimedia, karena kita tidak hanya bekerja di depan komputer saja, namun kita juga harus berkolaborasi dengan tim, klien, dan juga lingkungan kerja kita. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan tentang kepribadian yang saya miliki. Saya memiliki kepribadian introvert, atau bisa juga lebih spesifiknya MBTI saya itu INFP. Artinya dengan kepribadian ini saya cenderung lebih nyaman dan lebih bisa fokus untuk mengerjakan sesuatu sendiri. Saya juga lebih sering berpikir berkali-kali sebelum berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Namun bukan berarti saya tidak dapat berinteraksi dengan orang lain. Saya bisa dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, dan tentu saja saya bisa bekerja sama dengan tim, namun dengan cara yang lebih tenang dan terstruktur. Lalu contohnya pada diskusi atau pada kerjasama tim dalam sebuah pekerjaan desain, saya tetap bisa memaparkan ide-ide saya, namun setelah saya pikirkan dengan matang. Kepribadian ini membuat saya lebih fokus, lebih teliti, dan mampu menghasilkan pekerjaan yang detail. Lalu poin nomor 2 yaitu tentang sikap dan tingkah laku. Menurut saya, sikap dan tingkah laku yang harus dimiliki dalam lingkungan kerja maupun lingkungan kampus yaitu menghargai orang lain, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Contoh sikap menghargai orang lain saat berdiskusi kelompok. Ketika teman sedang menjelaskan, saya mendengarkan dengan baik dengan cara tidak memotong pembicaraan. Lalu sebagai pribadi introvert, saya lebih sering mendengarkan. Justru karena hal itu membantu saya untuk melihat sudut pandang orang lain dengan lebih baik. Selain itu, dalam kerja kelompok, saya berusaha berkontribusi melalui hasil kerja yang rapi dan sesuai dengan kesepakatan tim. Lalu poin nomor 3 yaitu etika. Dalam komunikasi dan dunia bisnis, etika berperan sangat penting, terutama dalam kerjasama tim. Contohnya ketika berbicara dengan dosen ataupun atasan, kita harus menggunakan bahasa yang formal dan profesional, juga menjaga sikap kita dan gestur kita. Berbeda ketika kita berkomunikasi dengan teman sebaya atau tongkrongan kita. Dalam diskusi atau rapat, saya juga tidak memotong dan menghargai pendapat orang lain dengan mendengarkan dengan seksama. Dalam bidang multimedia, etika juga sangat penting untuk berkomunikasi dengan klien dan menerima kritik dari klien dengan memberikan respon dengan bahasa yang profesional dan sopan. Lalu poin nomor 4 yaitu manajerial bisnis. Kecakapan antarpersonal juga berperan penting dalam manajerial bisnis, terutama dalam kerja sama tim. Sebagai contoh, dalam tim desain ada banyak peran. Salah satu perannya ada desain grafis, animasi, lalu ada editor video. Walaupun saya seorang introvert, saya tetap bisa berperan dalam tim dengan cara memberikan ide yang sudah saya pikirkan dengan matang-matang.
saya memimpin tim juga, saya memastikan komunikasi berjalan dengan baik walaupun dengan cara yang tenang dan tidak mendominasi. Lalu saya juga memberikan tugas dengan adil dan memberikan arahan yang jelas dari awal. Dan jika terjadi konflik pada tim, maka saya akan mendengarkan dari kedua belah pihak tanpa memihak dan mencari solusi terbaik. Lalu nomor 5 yaitu komunikasi. Menurut saya, komunikasi adalah proses informasi agar dapat dipahami oleh orang lain atau lawan bicara kita. Komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Terutama kita harus memiliki komunikasi yang baik untuk menjalankan kerjasama, kolaborasi dalam tim maupun dalam perorangan. Jenis komunikasi itu terdiri dari 2, yaitu ada verbal, yaitu secara lisan atau langsung, dan nonverbal, yaitu dengan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Sebagai contoh, di dunia multimedia, komunikasi sangat penting, terutama ketika kita ingin menjelaskan konsep atau hasil presentasi dari desain yang telah kita buat kepada klien ataupun kepada tim ketika kita memaparkan ide-ide kita. Lalu jika saya memimpin tim dan menemukan ini contoh situasi adalah jika saya memimpin sebuah tim dan menemukan anggota tim yang terlihat kurang termotivasi, tentu saja saya akan mengajak berbicara secara personal atau pribadi dan melakukan pendekatan yang santai dan tidak terlalu ada penekanan atau dominasi, sehingga lawan bicara akan bisa berbicara tanpa merasa terbebani. Lalu saya juga akan memahami permasalahan yang dihadapinya. Selain memahami permasalahan yang dihadapinya, saya juga akan mendukung penuh dan memberikan motivasi serta semangat agar mereka bisa bekerja dengan lebih baik lagi dan dengan semangat lagi. Jadi kesimpulannya, peran kecakapan antarpersonal ini sangat penting, terutama dalam bidang bisnis dan akademik, karena membantu kita untuk menjalin hubungan, melakukan kolaborasi tim, dan menyampaikan informasi dengan tepat dan dengan jelas agar apa yang orang dengar itu sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang tersebut, terutama dalam desain maupun dalam desain multimedia atau bidang teknologi. Seperti yang saya jelaskan di awal, kita tidak hanya ketika kerja kita tidak hanya berhadapan dengan komputer ataupun laptop di depan kita, tapi kita juga harus menjelaskan tentang konsep apa yang kita buat, berkolaborasi dengan tim, memaparkan ide-ide, dan menjelaskan kepada klien tentang presentasi hasil dari desain yang kita buat agar pesan dari desain yang kita buat tersampaikan dengan baik. Menurut saya itu adalah salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh setiap individu, terutama dalam lingkup akademik, yaitu para mahasiswa yang nanti akan menjadi calon pekerja-pekerja pembisnis ataupun insya Allah akan menjadi owner atau dari perusahaan yang dimilikinya. Dengan peran kecakapan antarpersonal yang baik, kita akan bisa menambah relasi kita lebih jauh lagi. Lalu untuk itu sekian saya akhiri penjelasan hari ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
Iya, Sampai jumpa.